Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai langkong-langkong si Abdin Amul Jaki ajunan semulja Kiai Haji Abdul Wasi Hamzah, pengasuh pondok pesantren Taman Sari, saya sangat Abdin Amul Jaki, setuju para kiai, para ustadz, alumni, karena gak ditok kiai setuju gak ditok alumni senior, alumni setuju dah. Saya Abdin Amul Jaki, Suhaibul Bait, Ustadz Sumaidi sekeluarga menar muka setuju Abdin Nasr ngajunan oleh barokah. Pangapora sebelumnya benih aniat Abu Jena Tase karena panjenengan ampun tanto masak dalam keilmuan melar muka pabangkian makin gak dinto tetia sampung nah kaulaban ajunan kalaban bukuruh khusus epon sareng muassis pondok pesantren Taman Sari bas nyampung dek rukuruna, amin Allahumma amin. Dan kula namung cek sekecek nanging abentah masalah santre dan peradaban pesantren. Dan kula ben ajunan siapapun kita tetia pun apa bisa aos semakin status tetap santri kiai. Label Kak Dinto iman pun sampai elang karena label santre Kak Dinto minangka label sesangat luar biasa, predikat sesangat luar biasa. Santre seasal ocak dari sahestri Kak Dinto minangka situng cara nah wali songo menyebarkan dakwah Islam, kangkui menyampaikan orang senyara ilmu sebagai tilmidun, isabayaki ke orang konah agak melarat maka isesuayaki kelaban pon apa sebeda sesebeluna sebeluna beda orang laku batin petapah atarakat atapah sanggar le Kak Dinto ibarat aki ben sesuai kalaban orang senyara ilmu dalam bahasa Arab kocak tilmidun muridun seacer kemudian langker seasal epon sahestri belajar di sanggar-sanggar paduaki menjadi santri belajar di langgar-langgar kan sebenarnya keceritaan sehingga kaulaban ajunan predikat santre Kak Dinto minangka situng kemuljaan karena kuleban ajunan Kak Dinto santrena kiai. Santre tugasa toat dega guru karaktera toat dega kiai na. Menabi takbir saya dari Sidogiri dipun ke Hasane Kak Disa wa may ya'tasim billahil matin. Orang si berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Allah la yamilu yumnatan wala yusrotan, artipun santre Kak Dinto ulama orang sandi pengatau tor ngamalaki de pengetahuan nah itulah santri de buneke hasani. Tetapi setuju kaulaban ajunan makhluk manusia status pun apa bisaos andi jalur kemuljaan termasuk santre andi jalan kemuljaan santre Kak Dinto mikrokun nyambung dek ke guru nah taat dek ke guru nah benih kerokun santre dalam pesantren tapi santre sampai ila yaumil qiyamah sampai along bolong surga Gusti Allah. Jalan kemuljaan nah santre Kak Dinto bila santre atau murid atau pelajar Kak Dinto endek ke tempat engak ke asalah jalan kemuljana cukup kan itu beda lemai
Mun bade cukup tanda gelem aing kene dadi ikan panggang. Masuk ke restoran. Tahun ning biasanya masuk ke port-de-port. Jalan ke mulje macan kan sebenarnya. Jajal bah bade cukup tanda ilmu aing. Aduh, iya tadi ikan goreng deki. Jual kuring beri kecap bangkeung tadi. Karena cukup lah tanda nang jalan ke mulje na. Dalam aing. Jalan ke mulje na macan bade alas. Mun bade macan tanda ke alas berarti macan tanda ke jalan ke mulje na. Akhirnya bade macan si tanda alas. Isa ba ekorong, isa ba ilmu kaca, tadi kebun binatang. Mon jelas lagi. Mon bade santre tanda atau putus tak nyampung ke tempat de ke guru de ke pesantren, nah berarti santri keluar dari jalan kamulje. Nah bareng si tanda kamulje nah ibadah contohnya selain apa tin pocong jalan kamulje nah ajre kuburan. Mun bade pocong atau tin tanda ke kuburan ajre dadi pocong ilmu sinetron. Ayo mas kata aku orang dadi hantu ngisot karena tin lah keluar dari jalan ke mulje. Jelas lagi. Jadi kalau benajunan bila lah nyimpang dari bedena beda kalau benajunan gak dinto pesantren dalam hal gak dinto taman sari bila nyimpang dari gak dinto baik hubungan silaturahim, hubungan batin dan hubungan perjuangannya. Saya coba kisah kita mansari perjuangan lagi Hamzah sarangnya Hafila nyimpang dari berarti kau leben ajunan nyimpang dari jalan kamul jalan kahai protes itu gula kan pakun nyampung batin pakun batin hagia cuman bluetooth ban kabel data jadi cepetan kabel data jelas nih tapi sampai ngirim kabar lebat bluetooth kayak termotor dari ruang. Jadi monta error jeriak. Lebat jalur wifi kadang saya tak ngakui kabel. Jadi masuk dia kan kadang terputer. Kadang yang kirim setia do pak deki do pak laku. Cicil ngakui kabel data. Celut langsung cocok. Nyampung batin santai di roh mana pada nyampung. Kan kerukun kayak terputer di roh. Cek mau si semongki ngebarokar ki termuter si sukses seki rogi ka ada gitu. Akhirnya jualan rogi melolok. Apa karena bluetooth jauh mau terputer. Jualan bensin ke tonon be. Jualan bakso dumpang. Jualan pelempungan letu be. Jajal langsung coba langsung. Berarti kalau lebat ajunan tak nyimpang dari jalan kamulje. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat itu status kita sebagai santri. Jalan kamulje nah ada lain eki kak dito mikrokun nyesuaiaki kelaban masterah ku lebat ajunan. Murabbi ruhina. Cek saya tadi murabbi. Maka ku lebat ajunan tak kenal ke Rabbi, tidak kenal ke pangeran. Maka master dari kuleban ajunan iki kak dito merobbi ruhina iki kak dito rukuru kuleban ajunan sebeda produk pesantren sebeda iker langker sekocak guru tolang maka master kak dito maka kita tidak bisa melepaskan dari master maka kak dito sebagai mana jalan kemuljeuna kuleban ajunan selaku santri ada boleh kalau pun menyesuaikan kelaban master lagi kak dito guru kau leban ajunan sehingga mungkin bila beda kelenon santre lepas dari jalan kemuljeuna pada ben macan kenyang fokus karena eraben minyak beda korong emas tapi beda neng dalam korong kerangkeng kartis aki jadi tontonan neng kebun binatang mungkin kuleban ajunan bisa soki alim ilmu dan luar biasa kitab yap apal kepi Quran apal kepi tapi lepas dari jalan kemuljaan
mungkin ilmu tidak bisa memberikan manfaat, tapi ilmu mikro pun teti beban ke apa karena tak panua del model orang kurun amur kemur mulolo tak panua aki, maka saya beda kerukun kemeng kene kan karena gula benajunan bil lepas dari jalan kamu je malam moga saja oleh barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ke beda dari sahastri, saya kemudian disebut dengan santre, maka beda nagak dinto ekocak pesantren, tempat dari orang seatapah ben seaterakan, lambe kenang na orang semedi sanggar-sanggar, semakin tempat orang terakat. Zaman gulban panjenengan gigi arapuan kere epor depor, kan sebenarnya gengsi ngakan setalam kadang kempuli bagian dari terakan holun mun ke santri pokok tadi jajan tadi nasi lebih bakun lah masuk boy pokok makin kenyang apa bakun masuk kini kan bagian dari nilai terakan atau gulban ajudan ada keakaran lebih mun ke santri benak nyaman nih bakun masuk padahal lapar ada tahu gue do pora masak kalau tu lega din to pinangka mana penyamanan upaya kau lebih ajunan terus dia orang sesuai kelaban pon apa saya perjuangaki serang rukun lebih ajunan saja dari menikah para rabu saya pada murja bahwa perjuangan Islam Kak Dinto pertama Intan aja Kak Dinto tidak lepas dari perjuangan daripada Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam melalui kerajaan-kerajaan. Pertama yang dirintis kerajaan pertama Kak Dinto Demak Bintoro Semarang. Setelah itu beberapa kerajaan darah Pajang nang Solo, Raja Naepon Hadi Wijaya alias Joko Tingkir, kemudian pecah tokar kalaban Arya Penangsang, kemudian muncullah kerajaan Mataram Islam di Jogja. Kenapa dan gula ajar Mataram di Jogja? Karena Kak Dinto kemudian yang menjadi cikal bakal pesantren. Mak bisa ketika kerajaan Mataram Kak Dinto bersamaan dengan diserangnya di tengah penjajah Belanda, sehingga dakwah Islam tidak memungkinkan tersentral dalam satu pusat keraton dan kerajaan, sehingga disebar putra mahkota, para patih, orang-orang kerajaan disebar ke seluruh pelosok-pelosok, diinstruksikan untuk membuat masjid tempat sholat, diinstruksikan kemudian akabai kotakan tempat orang pola ajar yang kemudian menjadi pesantren, sehingga pesantren Kak Dinto asli produk budaya Indonesia. Senajan ini kisah eteraf ke ahlus sufah ini zaman ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan pesantren Kak Dinto, pesantren dan santrinya tentu Kak Dinto yang menentukan terhadap arah perjuangan negara Republik Indonesia. Dari pesantren penjajah karena tidak bisa luas menguasai Nusantara. Terbukti penjajah pertama saya masuk ke Nusantara, selestarailah Portugis masuk ke daerah Malaka, daerah Malaysia Sarawak telah ditaklukkan, kemudian masuk ke daerah Banten. Siapa? Dari Portugis nyamana bahasa nyaman kasa Cornelis de Houtman tak kelerang ini boleh putun ya. Cornelis de Houtman pertamanya kurkun atekeng pada akhirnya menjajah Nusantara. Dilawan siapa yang melawan? Santri. Santri siapa? Sultan Hasanuddin. Dibantu siapa? Sultan Trenggono putra Demak dan dibantu oleh beberapa kerajaan Banten yang pada waktu itu tidak Islam. Sehingga penjajah dilawan. Siapa yang melawan? Orang-orang yang punya ruh dan spirit keagamaan. Karena dalam Islam tidak ada kata penjajahan. Sehingga
bangsa manapun ketika masuk ke Nusantara lawan, maka penjajah pertama di Banten diusir oleh tentara-tentara Sultan Hasanuddin dan tentara Demak yang dibantu oleh raja di Banten yang pada waktu itu tidak Islam, dan kemenangan itu mengusir penjajah kemudian dirayakan disebut dengan Jayakarta sampai semakin pas ekocak Jakarta yang asalnya adalah Sunda Kelapa. Kan sebenarnya siapa yang melakukan itu? Santri, orang yang punya spirit keilmuan dan keagamaan. Itu adalah perjuangan dan itu tidak berhenti sampai di situ. Habis itu beliau itu datang dengan VOC-nya. Perlawanannya luar biasa dan tidak bisa dilawan karena ada perlawanan dari pesantren dan pergerakan pesantren terus masih, terutama zaman tahun 1000 belum atos sekemi sampai tahun 1000 belum atos telopolo. Saya kocak perang Pangeran Diponegoro. Siapa Pangeran Diponegoro? Asurbanan nyamana Raden Abdul Hamid, seorang ulama, seorang kiai melakukan perang gerilya dengan santrinya, lagi-lagi santri yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yang dibantu oleh Sentot Prawiro Dirjo dan Kiai Mojo. Kiai siapa itu? Orang yang punya spirit keagamaan, kula ben ajunan, cikal bakal kula ben ajunan yang melakukan perlawanan. Kenapa? Karena dalam agama tidak ada kata penjajahan. Ketika ada bangsa yang menjajah, maka harus dilawan. Sehingga belum terpusing mikirnya jadi remar mas tak bisa laben orang Nusantara ya. Apa? Pah bengal. Ada takut sekali. Cik orang itu dong ben betil jen maju. Itu dong ben betil tembak jen maju. Maju bengal lah. Padahal orang lambat ini kejan maju benih yang makin tak tahu antara betil mencerta cara otot. Sungguh tak bahaya. Cik lerengkon tak gitu gitu. Lerengkon tak tahu cik betil jadi bahaya. Ayo angkat tangan, tak tahu angkat tangan. Menyerah tak tahu menyerah. Bawa maju. Itu mbak der mati ongko. Sungguh sih kebaik cerita cara otot. Kesambu maring belet kelur panggembang ocat sehingga ternyata perlawanan pesantren sejak dulu nih, mulai dari Ki Buru sampai waya mana cerita lancung itu aman kan sikat pun sehingga pada konferensi Belanda tahun 1000 belum atas 40 belum Arab pada perang di Diponegoro mak kita gagal. Belanda mempunyai hutang jutaan golden, bahasa makin triliunan untuk melawan Pangeran Diponegoro saja. Padahal bambu runcing. Zaman bambu runcing lambat ternyata. Jadi ngangkui asma mantik. Tahun ini mun bilangan kan beda. Timin sabilillah kan beda gitu. Timin. Lambat ni ka ibri lente boy. Bahasa ni ka kapal tu. Bambu runcing bahasa ni. Sakte. Ya, mun mangken sih makai nak gula. Kisah teki ya gula. Gula terutama urusan jompo gula selain teti kiai. Gula teti juga departemen persarangan, alias tukang sarang. Cuman spesial gula tukang sarang bilemur nimur. Mun nampere sintar ke jompo. Tak mantir. Tapi perjuangan waktu itu luar biasa ternyata. Luar biasa. Sehingga beliau itu ngepusing, benar mar ya. Akhirnya disepakati bahwa salah satu penyebabnya masyarakat Nusantara tidak bisa dikuasai oleh penjajah karena ada roh keagamaan. Apa maksudnya? Karena santri dan pesantren dan kiai. Sehingga tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya buat program pisahkan orang Nusantara dengan kitabnya. Ini program pertama dari Belanda. Tapi rupanya makin jadi pesat program ini. Orang yang pesan ke sana kitab, peneku kenapa? Kedenika WA, Facebook. Makin entar ke masjid lah letak pada kenceng. Terutama nih binian, ikatan cinta. Aduh lah.
Ini kan mulai lambat senyatan model ketika itu. Mari morip sinetron berlebur, depan bukti-bukti saja sinetron berlebur. Apa? Jauhkan generasi muda Islam dengan kitabnya. Cak Maturen. Nah, nak kana Nusantara, nak kana Edina, Montro bisa kuasa di Indonesia, coba masuk pesantren. Cak Maturen. Ini kan mulai lambat sudah diperbincangkan di Belanda. Cek pemasok pesantren. Satu. Yang kedua, lemahkan spirit perjuangannya, kalaban iming-imingi bahwa dunia itu tidak penting. Ini kan belum. Satu, jauhkan dari agamanya. Kedua, lemahkan spirit mencintai tanah airnya dengan iming-iming bahwa dunia itu tidak penting, yang penting akhirat. Ini kan ajaran belum. Coba lihat tasawuf kita kulaban ajaran punten. Ada keseimbangan, ada tawassun. Di hikam itu juga ada tawassun, senajan tawassun pada akhirnya pasrah Gusti Allah, tapi dengan proses. Tapi ajaran Belanda jangan mengurus tanah airnya, cok ngurus politik, cok ngurus bengsana. Wis lah, akhirnya mengutus seorang orientalis, orang Belanda, sekolah ke Arab, jengguan, pada pak kenyaman nah Christian Senok Horgoronya, kan sejarah-sejarah kasih Christian Senok Horgoronya, ini kayak pemuntuk ke Mekah, sekolah ke Mekah, jengguan, pada pak ke Indonesia, pada ulama ngerang kitab. Tahun ini saya nyaman apa Abdul Rosid, nama lemak saya kalau pada tahun ini nyaman ulah. Tapi hanya Islam gini kan, dengan ajaran bahwa jangan ngurus negara, jangan ngurus tak penting tuh nyejere, tak penting seperti kan. Maka saat ini teman Sari menjawab bahwa urusan ekonomi itu penting. Penting. Bagaimana kita beribadah? Mun pas kelean, mun tak petani PC, hilulah. Allahu Akbar, lepo sang nyari utangan marah. Maka pemberdayaan ekonomi itu penting. Menurut siapa? Doa Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq apa? Ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumin akhir. Bukan kata siapa. Pertama, ya Allah, tetiaki kota Mekah kak dinto negara saya aman. Mari aman warzuk ahlahu minas samar. Ekonomi pemakmur. Dahirah. Jelas lagi. Maka saya ada depan itu saya mereka boleh apa tadi selesai. Le kak dinto penunjang ekonomi itu penting. Ini rumah saya baca benar aku tuh nyari tangan. Itu lihat tadi tentang kesehatan nah. Sutemor kita mare, entar ke Jubara, penotop ke Sutemor. Terus saling leng. Maka pemberdayaan ekonomi itu bagian dari penopang agama. Tetapi cek korjek kebablasan. Suruh nyari tunya karena ini mah ya bebek gitu. Jadi kelirogi ya. Maka jadikan dunia itu sebagai sarana untuk sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kemudian dilakukan perlawanan pesantren dari gerakan-gerakan orientalis. Dijawab dengan apa? Gerakan-geraran orang Islam. Siapa? Kemudian dijawab dengan gerakan ekonomi Islam. 1905 atau sejelasnya 1908 SDE, Serikat Dagang Islam, muncul pertama kali. Kemudian esepue sareng Hos Cokro Aminoto Matuan Soekarno yang kemudian menjadi Serikat Islam semakin. Pertama, serikat apa yang dipikirkan umat Islam ketika itu? Melakukan perlawanan ekonomi. Di saat di Solo pasar batik dikuasai Cina, di kota-kota dikuasai Belanda, maka ada Serikat Dagang Islam untuk menjawab tantangan ekonomi masyarakat ketika itu. Kemudian Lambok sudah memikirkan itu. Kalian tak langkong semakin teman Sari benih terlambat. Agar di program ekonomi BNT tak lambat.
Ini ada kata terlambat, tak berlambat itu penting, tak berlambat. Dan kemudian gerakan-gerakan pesantren itu berkembang. Tahun 1916 ada gerakan ulama, para pemuda-pemuda pesantren yang digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan gerakan-gerakan pemuda, termasuk Soekarno melakukan kajian abenta kita di Indonesia pada waktu itu. Pada remah bangsa yang dijajah ini ke negara apa? Maka disitulah ada kajian namanya Taswirul Afkar. Tempat epon beneng daerah Sasa Edisti Nampel, mon dari parkiran ke Seloros masuk ke disebut Taswirul Afkar. Tempat kajian generasi pesantren pemuda-pemuda pesantren membicarakan tentang bangsa ke depan. Kemudian bangkitlah setelah itu pesantren juga. Ada tujar yang digawangi pesantren. Sebelum ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Tujar, kebangkitan pengusaha-pengusaha. Perlawanan apa? Perlawanan ekonomi lagi. Baru 1926 para kiai dianggap penting karena persoalan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat bangsa dijajah, maka dianggap penting mebada situng organisasi Nahdlatul Ulama. Siapa yang mengadakan Nahdlatul Ulama? Kak dinto ulama-ulama pesantren. Teti perjuangan sampai makin yang di di sepuh sarang-sarang beberapa pesantren-pesantren besar, termasuk Debuah Kiderboyo, termasuk Sidogiri dan kuliah dari Nyabis ke Hasbullah Munhim. Beliau acerita bahwa lambang NU tampar selor kerwa dari Kenawawi bin Nur Hasan ke Sepo Sidogiri itu yang memberikan sumbang tampar saling kerja di secepon kak di dari Sidogiri. Dan beberapa pesantren artinya bergabung dianggap kemudian bahwa Nahdlatul Ulama menjadi perjuangan para kiai-kiai pesantren untuk melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tentu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Kiai kita meraja Nahdlatul Ulama. Masa kuleben ajunan pas tak pada ben para kiai. Jangan segila. Ide remas nyetu kabel data atau kok mata cocok kabel data. Semula teman sehari ini kabel data sekepak kasa. Kalau ngecek mula sih semua model kena makin. Pas sambian nyampung kabel data pas bungkol. Makin cucu lagi nah. Masuk. Kiai Hamzahnya Hafila berjuang di Nahdlatul Ulama. Pas sambian tak berjuang di Nahdlatul Ulama. Ami makin cucu lagi nah deh. Bola mata nyaman. Jadi gue benajuran deh. Abeli ke master segala malah muka perjuangan kan itu terus lestari, terus berlanjut saya ke kula benajunan oleh barokana ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pengapura siraja-raja nah kadito penanging kula tak ceramah cuman acarita tentang pesan santri dan peradaban pondok pesantren dan perjuangannya. Malah muka barokah kurang lebih nah nyon pengapura. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.